menjadi jaminan bahwa laga kali ini dengan kedua tim berposisi sangat rapat di papan klasemen peringkat ke-8 bagi Moncong Bulo dengan raihan 18 angka, sedangkan Halus FC hanya tertinggal terpaut 2 poin saja. Dengan tadi Iqbal sudah katakan target untuk bisa lolos magic number-nya adalah 20 ini biasanya. Betul. Yang harus bisa diraih bagi Moncong Bulo tim promosi hanya 2 angka lagi, sedangkan bagi Halus ada 4 poin yang harus bisa mereka gapai dari sisa pertandingan. Sesaat lagi kita akan tentunya melihat kedua tim yang sudah siap bersaing dan kedua kapten tampak begitu fokus di tengah lapangan yang akan menjadi leader bagi kedua pasukan. Moncong Bulo yang berupaya meraih kemenangan untuk bisa mengamankan posisi mereka di kasta tertinggi futsal Indonesia, dan saat lagi Bagimu Negeri akan berkumandang. Menyanyikan lagu Padamu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Lagu yang diharapkan bisa membakar semangat para pemain dan line up dari Moncong Bulo, asuhan Coach Azhar Rahman. Jadi kita saksikan Pupung Ade akan bermain sejak awal, Nandi Sukma Wijaya, Zehdi Insana Kamil, pemain yang juga menyeruak di musim ini, serta Fandi Permana untuk menemani Ilham Ramadian Putra. Jabat tangan di antara kedua tim yang akan berlaga dengan para official dan Coach Yola Hendro mempersiapkan pasukan terbaik dari Halus FC. Ya, nama-nama yang muncul seperti Aditya, juga Ahmad Alfianto, serta Muhammad Junaidi akan menemani Abdurrahman Nawawi, serta Ahmad Fadilah. Pemain-pemain yang sudah juga berpengalaman ya di Liga Pro Futsal dalam beberapa musim terakhir. Para official yang bertugas, referee Fitra Fauzi Rahmat, second referee adalah Prizal, dan third referee Ricky Rifandi dengan timekeeper Windy Agustina, dan fifth referee adalah Andrawan Kuku Jatmiko. Ya, tentunya ini sebuah tantangan bagi wasit juga untuk bisa memandu jalannya laga seperti ini, apalagi dengan kendala gor yang kerap sekali bocor ya seperti di laga-laga sebelumnya, karena harus ada awareness dari wasit untuk segera meminta bagian tertentu untuk langsung dikeringkan, karena itu sangat berpengaruh terhadap keselamatan para pemain ketika bermain, Adi. Ya, dengan lapangan bertipe ini tentunya juga ada kendala dengan sedikit saja ada tetesan keringat. Ya. Ini akan berpengaruh, apalagi kalau ada gangguan dari gor yang membuat tentunya ada tetesan air yang bisa membuat para pemain terpleset. Ini menjadi perhatian dan atensi dari semua yang terlibat, dan juga agak sedikit lebih sibuk ya bagi para perawat lapangan untuk bisa cepat dan bergegas kalau saja ada tetesan-tetesan keringat dan juga air yang menetes di permukaan lapangan. Coin toss dengan kedua kapten yang sudah bersanding di tengah lapangan, dan ini tentunya kesempatan juga ya tidak akan disia-siakan oleh pasukan Moncong Bulo dipimpin oleh satu pemain yang memang juga aksi dan perannya luar biasa, Fandi Permana, yang akan bertugas untuk bisa mengamankan keunggulan dan kemenangan bagi timnya. Ya, dan Coach Azhar pun nampaknya sudah benar-benar mengetahui bagaimana komposisi yang memang ia butuhkan untuk bisa terus tampil dengan baik. Paketan pertama ini akan ditunggu oleh paketan kedua, di mana memang masih ada nama-nama seperti Fahri Reza, Rahmat Jamaluddin, dan juga Fredrik Dale, pemain yang begitu cepat di area flank. Dan ini kesempatan tentunya yang tidak boleh dilewatkan oleh Halus FC, kembali dengan target 20 angka yang bisa
mengamankan mereka untuk lagi bersaing di musim mendatang. Kesiapan akhir dari gawang juga diperiksa dengan begitu teliti. Ilham Ramadian Putra juga satu pemain syarat pengalaman yang akan siap tampil. Ya, dengan postur tingginya, memiliki jangkauan penguasaan bola yang sangat baik, sangat dibutuhkan ya memang untuk bermain dengan tipikal permainan futsal di Indonesia. Itu membuat Ilham Ramadian Putra terus relevan dengan futsal masa kini. Nandi Sumawijaya juga ini salah satu pemain yang memberikan influence luar biasa bagi tempo dan warna tekanan dari tim Moncong Bulo. Ya, pemain yang benar-benar tampil baik di awal kedatangannya bersama Black Steel serta menjadi bagian penting dari PON Jawa Barat saat itu. Para pemain dari Halus juga sudah tampak begitu fokus. Ahmad Fadilah menjadi pemain yang akan menjadi tumpuan bagi Halus. Suasana rileks juga terpancar dari wajah Junaidi, penjaga gawang yang memiliki postur luar biasa, begitu fisikal, dan akan mendapatkan tekanan dari Ilham Ramadian Putra yang punya juga akurasi tendangan jarak jauh yang cukup mumpuni. Ini laga mempertemukan tim di peringkat 8 dan 9, tapi akan tersaji satu persaingan yang menegangkan. Kick-off babak pertama sudah berlangsung. Dari Gor Nambo Tangerang, satu kesempatan tekanan coba dikembangkan oleh Fandi Permana dengan jersey serba marun dengan aksen keemasan. Moncong Bulo menekan dari sisi kiri menuju kanan, sedangkan Halus FC terlihat tadi Aditya, satu pemain veteran dengan jersey ini terinspirasi dengan jersey di masa lampau tahun 90-an dari Argentina sepertinya. Betul. Ya, Aditya sebagai pemain senior tentunya benar-benar bisa terus bersaing dengan para pemain muda lainnya, dan ia bahkan terus menjadi pilihan utama dari musim ke musim bersama Halus. Gagal tadi satu kolaborasi yang coba dikembangkan oleh Fandi Permana dengan rekannya Zedi Insana Kamil tadi untuk bisa mengganggu konsentrasi dari penjaga gawang Junaidi. Aditya melebar, bola gagal dimanfaatkan dengan optimal oleh Ahmad Fadilah tadi. Nandi Sumawijaya bagi Moncong Bulo. Ilham Ramadian Putra, Fandi gagal, ada intercept sangat baik dari Aditya. Transisi serangan coba dikembangkan, terjatuh tadi, kontak signifikan Aditya dengan Fandi Permana. Ya, ada upaya dari Nandi yang langsung melakukan screen untuk membuat Fandi Permana menguasai bola, tapi Aditya dengan agresivitasnya langsung menghentikan upaya transisi dari Moncong Bulo. Tendangan bebas diarahkan ke sisi kanan tadi kembali. Dari sudut yang cukup sulit coba melepaskan eksekusi. Zedi Insana Kamil masih belum mampu untuk bisa mengganggu konsentrasi dari Muhammad Junaidi di gawang Halus FC. Menyisir di flank sebelah kanan, tekanan coba dikembangkan. Satu upaya kiriman bola tadi masih belum mengganggu area pertahanan dari Moncong Bulo. Kembali kesempatan, umpan datar tajam masih bisa dihalau tadi oleh Ilham Ramadian Putra. Ya, Ilham Ramadian Putra nampaknya tahu bahwa bola akan dikirimkan ke tiang kedua sehingga sebuah bola diagonal langsung dipatahkan. Dengan jarak jauh juga masih terbentur tadi Abdurrahman Nawawi, dan ada foul dari Abdurrahman mencegah breakaway tadi terjadi. Betul. Kita saksikan bagaimana Zedi Insana Kamil coba untuk melakukan gerakan progresi ke depan, tapi memang Abdurrahman Ramawi dengan pengalamannya tahu untuk bisa melakukan hadangan yang tepat. Lagi-lagi 2 kali momentum dihentikan, tapi kali ini memang ada foul yang harus diterima oleh Halus. Elbow lock dari Abdurrahman tadi mencegah pergerakan, dan kali ini serangan bebas Akbar Marhan. Datar berbahaya, masih ada peluang berikutnya, terhalau dalam 2 kesempatan tadi. Satu upaya yang coba dilepaskan oleh Nandi Sumawijaya. Ya, pattern permainan dari Moncong Bulo nampaknya belum begitu sesuai, Adi. Karena memang Halus dengan pertahanan yang sedikit tidak terorganisir, tapi tetap bisa langsung melakukan one-on-one situation yang cukup baik. Berarti itu lagi terkenal istilahnya adalah organized chaos. Betul. Intinya yang penting bola tidak memasuki area pertahanan mereka. Yang penting itu adalah hal kunci dari upaya pertahanan Halus saat ini. Umpan panjang ke sisi kanan tadi dilontarkan oleh Abdurrahman. Peluang lagi bagi Halus untuk coba menekan, terlepas kendali bola. Sayang tadi Ahmad Alfianto di posisi yang sangat menguntungkan. Gagal untuk bisa menarik pelatuk, mengganggu konsentrasi dari Fufung.
di gawang Moncong Bulu. Kembali tekanan dari sisi kiri. Fandi. Sangat sabar, tenang. Coba lewati hadangan di area yang sangat sempit tadi. Ahmad Alfianto masih mampu menyentuh bola. Ya benar-benar masih kesulitan. Kita saksikan upaya skema pertahanan dari Halus perlahan juga mulai lebih rapi dengan terus menjaga area di kedua flank serta menjaga kedalaman. Kembali kesempatan bagi Fandi Permana. Coba berikan impact di wilayah kiri. Kembali Fandi dikawal oleh Ahmad Fadila. Upaya kiriman bola melebar tadi untuk men-switch play. Terbaca. Kick-in dari Ilham Ramadian Putra kepada Fandi Permana. Dua pemain yang sangat sibuk di awal laga untuk bisa merangkai tekanan bagi Moncong Bulu FC. Kembali terisolir Fandi. Tawaran bantuan terlalu jauh bagi betul, Fandi. Betul, bagaimana Zahedi Insana Kamil masih selalu bergerak di belakang pemain lawan ya. Iya. Upaya jarak jauh tadi dan harus dengan fokus yang tepat Fufung. Melakukan satu blok. Ini upaya yang sangat baik dari Abdurrahman Nawawi. Ya luar biasa dengan kaki kiri melakukan tendangan akurat hampir setengah lapangan. Benar-benar pemain berpengalaman dan tahu bahwa momentum tersebut harus ia maksimalkan dengan kondisi tidak menguntungkan tadi. Ya. Ahmad Alfianto kick in, halus, perlahan namun pasti. Mulai menemukan space yang bisa mereka manfaatkan untuk bisa terus menekan backline dari Moncong Bulu. Laga terhenti sejenak dengan adanya area lapangan yang harus diusap dan juga menunggu kesiapan. Ya dan memang Gor Nambo Tangerang ini pertama kalinya digunakan karena di tahun lalu di area Jabodetabek hanya Gor UNJ dan Popki saja Ya. yang digunakan sebagai venue di Liga Pro Profesional. Kick in, laga berlanjut, kesempatan bagi Halus FC. Satu bola tajam tadi ditawarkan. Ahmad Alfianto masih gagal untuk bisa memperdayai Fufung. Marking yang sangat rapat. Usaha optimal tadi untuk menutup celah tembak dan dari jarak jauh kembali. Abdurrahman terus berupaya. Kesempatan kali ini bagi Moncong Bulu. Gagal. Sangat baik tadi Nandi Sumawijaya untuk bisa mencari kesempatan. Ya ini yang saya maksud bahwa secara sistem pertahanan sebenarnya Halus pun belum begitu nyaman dengan struktur yang masih kerap terpecah belah dan tadi hampir saja membuat Nandi Sumawijaya bisa mendapatkan kesempatan. Dan lagi-lagi Pupung selalu ada di momen yang tepat melakukan haluan terhadap bola. Fandi ke sisi kanan. Terus menekan Moncong Bulu. Tim yang sejak awal coba mengambil inisiatif. Tampil proaktif untuk bisa mencari celah di zona pertahanan dari Halus FC. Ada obstruksi tadi. Gangguan yang jelas terlihat dari Muhammad Zidan. Ya Zidan yang kita saksikan secara postur sudah jauh lebih berkembang ya dibanding tahun lalu. Body strength di uppernya juga lebih baik kali ini. Sehingga tentunya itu adalah modal yang baik bagi Muhammad Zidan. Betul. Pemain yang tentunya juga masih sangat hijau. Menjalani musim keduanya ya berarti di Liga Pro Futsal. Rahmat Widianto kick in bagi Halus. Umpan kaki kiri dengan paketan kedua. Coba untuk tampil lebih agresif. Halus FC. Bola melebar tadi ditawarkan. Kembali kesempatan menekan. Lagi satu upaya coba dikembangkan. Isananda. Muhammad Zidan. Iksananda. Umpan kaki kiri yang sangat cerdik menuju tiang kedua tadi. Gagal. Dieksekusi oleh Ade Hendrawan. Ya ini ada peran di mana Rahmat Widianto bisa menarik satu pemain ya ke area sudut membuat Ade Hendrawan terbebas, namun sayang bagaimana eksekusinya masih tinggi dan lagi-lagi jika saja yang di situ adalah Rahmat Widianto Ya, ceritanya mungkin bisa akan sedikit berbeda ya. Dan lagi-lagi memang pemain-pemain seperti Rahmat Widianto ini off the ball-nya juga sangat merepotkan. Ya. Bisa menarik 1 hingga 2 pemain lawan dalam struktur pertahanan mereka. Hastriyadi. Fahri Reza juga sudah tampil. Pun juga dengan Ramadan Jamaluddin.
Paket kedua dari Moncong Bulo bereaksi terhadap apa yang ditawarkan oleh Halus yang lebih mengancam. Kembali sangat sulit tadi untuk bisa melepaskan diri Sahir. Ya meski sejauh ini Halus masih dalam kondisi reaktif, tapi reaktifnya positif ya. Karena bisa terus langsung mengancam, bahkan ada 2 tendangan on target dari Abdurrahman Rawawi serta 1 setup serangan yang luar biasa terhadap Andi Hendrawan. Ya ini konsep yang cukup menipu ya dari Halus. Mereka lebih banyak memang drop deep untuk menahan gempuran, tapi ketika ada kesempatan transisi cepat, mereka langsung mendapatkan kesempatan menuju ke gawang dan sudah ada 2 effort yang sangat baik. Kalau bukan karena Fufung Andi Laksono, maka bisa ada petaka tercipta di gawang dari Moncong Bulo. Kembali transisi, kembali kesempatan dari sisi flank dimanfaatkan. Lagi satu upaya tadi, berupaya melepaskan diri Zidane. Ade Hendrawan umpan panjang, kontrol dada apik dari Zidane. Tendangan yang ditawarkan begitu mengancam. Muhammad Zidane tampil sangat percaya diri. Ya, mencoba memanfaatkan insting bermainnya yang luar biasa. Ia melakukan kontrol dada dengan baik. 1 kali tekukan langsung membuat badannya menghadap gawang. Tapi sayang, tendangan kaki kirinya memang masih melebar. Tapi lagi-lagi, bagaimana directness dari Halus ini begitu berbahaya, Adi. Fahri Reza tadi berikan umpan pendek kepada Hasriyadi dan kembali ada kecepatan yang ditawarkan untuk bisa menghalau laju pergerakan pasukan Moncong Bulo tadi. Ade Hendrawan sangat impresif sejauh ini. Hasriyadi di bawah tekanan tadi. Ya, benar-benar bisa saling mengcover, posisinya juga begitu lancar. Awal yang positif bagi Halus, di mana mereka memang membutuhkan kemenangan ya setelah di laga sebelumnya. Halus ini harus menyerah 1-2 atas Unggul FC. Itu juga menjadi laga yang menarik karena Unggul begitu kesulitan menghadapi Halus. Kalau bukan karena Al-Bagir, maka result bisa berbeda di laga tersebut. Dan ini yang terus menjadi rasa frustrasi mungkin bagi tim pelatih dan para pendukung ya. Di mana menghadapi tim-tim yang ada di atas mereka bisa tampil begitu luar biasa. Tapi terkadang seperti ini, menghadapi Moncong Bulo ada approach yang kurang tepat sehingga mereka gagal meraih kemenangan di pertemuan pertama. Ini coba dirubah dengan tampil sangat baik walaupun reaktif tapi terus mengancam. Dan ini menjadi kelebihan dari Halus sejauh ini. Ya, dibanding musim lalu memang Halus ini tampil jauh lebih positif ya. Tinggal bagaimana result ini harus juga didapatkan dengan maksimal. Karena tampil bagus saja jika tidak dibarengi dengan result permainan yang mumpuni, maka akan membuat Halus tidak bisa progres secara posisi di klasemen. Coba lagi berjibaku tadi Ihsananda. Bola menjadi milik dari Moncong Bulo. Ramdan Jamaluddin pendek. Fahri Reza ke sisi kanan, ada Hasriyadi. Umpan yang sangat cerdik, space tercipta, setup yang sangat baik, gagal tadi Ramdan. Coba membalas Zidane, ada tarikan jersey dari Hasriyadi. Zidane kehilangan keseimbangan, 2 pemain tadi melanggar Zidane. Yang terakhir tentunya jelas tidak bisa menghindar Sahir. Ya, sebuah penetrasi individu dari Zidane bisa memaksa 2 pemain langsung melakukan gangguan. Meskipun sebelumnya memang ada tekanan yang luar biasa dari Moncong Bulo, namun memang sayang Ramadan Jamaluddin juga gagal tadi ya untuk melepaskan tembakan yang terukur karena langsung ditutup oleh pemain Halus FC. Kembali akan tersaji ancaman bagi gawang dari Fufung Andi Laksono dan juga Moncong Bulo. Ini jarak yang berpotensi bola bisa menuju target sasaran gawang dari Moncong Bulo. Terlebih Abdurrahman adalah pemain dengan kemampuan set piece taking yang juga sangat baik dan bahkan sudah ada 1 effort tadi yang dia layangkan dihalau oleh Fufung dari jarak jauh. Ya, dan ini harus bisa benar-benar dimanfaatkan. Set piece tentunya akan menjadi sebuah hal yang menjadi detail pembeda di momen-momen di laga ketat seperti ini. Abdurrahman Nawawi berkonsentrasi. Kesempatan emas bagi Halus FC. Tendangan bebas kali ini. Wow, keras dan effort kedua. Rebound yang jauh meninggi dari Abdurrahman. Dan kembali Fufung lakukan save yang sangat baik. Dan memang kita saksikan bagaimana reaksi dari Fufung pun begitu tenang ya. Dan Fufung tipikal penjaga gawang yang meskipun timnya melakukan kesalahan defense, ia tetap tenang, tidak melakukan sebuah situasi yang emosional. Betul. Ini pemain yang terus tersenyum apapun yang terjadi di lapangan. Dia menikmati beraksi di Liga Futsal Pro. Tim manapun yang dia bela selalu saja dia menunjukkan performa
yang boleh dikatakan bahwa musim ke musim juga grafiknya terus meningkat. Betul. Penjaga gawang unorthodox yang juga menjadi inspirasi bagi banyak penjaga gawang futsal muda lainnya ya, karena sangat tangguh dengan gaya yang tidak biasa, dan ini tentunya keunikan yang memang harus dimiliki ya dalam atribut seorang penjaga gawang futsal. Ya, jika saja penjaga gawang timnas Indonesia memang tidak menumpuk seperti ini. Oh, peluang terbuka, gol yang sangat sensasional. Ahmad Fadilah, gol yang bukan sembarangan, ini membuat halus tim yang sempat tertekan, mampu meraih keunggulan. Aksi spektakuler dari Ahmad Fadilah yang merobek jala Fufung dengan cara yang begitu extraordinary, luar biasa. Sepakan volley indah yang sangat layak untuk merobek jalan Moncong Bulo. 1-0, Halus FC unggul dan kualitas umpannya juga luar biasa, betul. Imam. Gol ke-6 bagi Ahmad Fadilah di Liga Futsal Profesional musim ini dengan sebuah sodoran umpan yang begitu sensasional. Hari Yunandar first time touch-nya langsung bisa memberikan umpan yang manja. Wow, step over dan sepakan kaki kiri tadi Ikrimah Noviansyah, dan tribute golnya juga kepada Jude Bellingham. Betul. Karena mirip sekali dengan gol Jude Bellingham. Dengan jarak jauh kembali, adakah defleksi tadi Abdurrahman Nawawi? Ya, inilah yang disebut bahwa meskipun bermain reaktif tapi harus bermain positif. Karena memang dengan 4 sentuhan saja tadi bisa melakukan langsung sebuah sirkulasi serangan yang membuat pertahanan dari Wow, sepak sulit berbahaya, Ibam. Hampir tadi Hari Yunandar. Close control sangat baik dari Ramdan Jamaluddin. Fahri Reza coba respons, Moncong Bulo Hasriyadi. Fahri Reza sulit dikendalikan tadi oleh Sahir. Ya, bagaimana rangkaian serangan masih belum berada di titik yang nyaman bagi Moncong Bulo. Kerap bingung ya ketika berada di area pertahanan di sepertiga akhir lapangan. Kualitas dari build up sudah sangat baik, tapi di sepertiga akhir ini masih menjadi kendala. Mengambil keputusan untuk bisa menekan dan kembali. Aksi luar biasa. Ikrimah. Oh, setup yang begitu indah. Simple tapi sangat direct. Dan Hari Yunandar mampu menambah keunggulan bagi Halus FC di babak pertama. Ya, gol kedua Hari Yunandar di Liga Futsal Profesional di musim ini memanfaatkan sebuah transisi cepat. Kita saksikan dua pemain terpancing untuk bisa melakukan hadangan terhadap pergerakan cepat Ikrimah dan membuat Hari Yunandar terbebas. Bahkan ada dua pemain yang free di sana bersama Ahmad Fadilah. Overload di sisi terluar, terbuka kesempatan dan sangat baik. Hari Yunandar mampu mengeksekusi gol keduanya di musim kali ini. Dan siapa menyangka Moncong Bulo yang cukup nyaman tadi mengendalikan tempo dan tekanan, tapi justru merasakan 2 gol telak di awal persaingan. Kembali bagaimana man-to-man marking di zona pertahanan dari Halus diterapkan. Ini memanfaatkan momen adalah kunci bagi Halus ya sejauh ini. Ya. Karena memang mereka benar-benar tahu kapan momen harus melakukan serangan dengan overload, kapan memang harus sabar untuk meredam upaya gerakan menuju ke area pertahanan lawan. Kembali sangat baik tadi Abdurrahman. Fredrik Dallas sudah tampil juga. Ini adalah kombinasi dari paketan yang disajikan oleh Moncong Bulo. Ada sebuah kontak di bagian wajah, gerak yang cukup agresif dengan tangan tadi. Ini kalau terpantau akan ada hukuman tambahan tentunya yang bisa diberikan kepada Fredrik Dallas karena kontaknya tadi di bagian wajah dengan tangan yang mengangkat. Sebenarnya aksi reaksi tapi kontak terakhir itu terlalu terbuka tangannya ya. Itu yang membuat wasit harusnya bisa melihat secara detail, dan meskipun wasit utama tidak melihat harusnya ada yang mengcover ada bantuan, karena dekat dari area di wasit ketiga. Ya. Ikrimah Noviansyah tadi sepertinya mendapatkan kontak di bagian wajah, dan bagaimana Fufung mendapatkan info juga dari sisi lapangan. Ya, ini dia warning kepada Fredrik Dallas. Cukup beruntung Fredrik Dallas. Ya. Tidak ada hukuman tambahan bagi dirinya. Dan cukup beruntung bagi Halus tidak dianggap sebagai pelanggaran ya. Karena foul mereka tetap di angka 3. Kalau tidak mendekat dengan tim foul, dan satu umpan yang sangat baik. Sepakan yang dilepaskan. Mampu dihalau Junaidi. Satu aksi tadi yang berbahaya dipertunjukkan oleh Syahrial Tri. Ya, Syahrial Tri yang sudah mendapatkan sebuah space. Nampaknya langsung ditutup oleh Big Jun. Pemain yang bisa langsung bergerak maju, mempersempit ruang tembak.
Oh, sepakan sudut tajam. Lagi-lagi Muhammad Junaidi menunjukkan aksinya di tiang dekat. Kembali, corner kick. Oh, ada kesalahan dari Junaidi. Beruntung bagi sang penjaga gawang, tadi bola masih bergerak meninggi. Ya, harus mulai lebih fokus tentunya Junaidi dan juga para pemain dari Halus karena intensitas serangan dari Moncong Bulo semakin mendekat dan semakin meningkat di pertengahan permainan kali ini. Tendangan penjuru dari Akbar Marhan. Kembali sangat berbahaya tadi, disambut sebuah sepakan keras. Tapi masih melenceng upaya dari Zedi Insana. Ya, Zedi Insana Kamil dengan pergerakan yang cepat melakukan sentuhan dengan kaki kanan, tapi sayang memang upaya sepakan first time shotnya masih sedikit melenceng. Dua skema tendangan sudut yang mulai mengancam gawang dari Junaidi tentunya harus mulai diperhatikan oleh coach Yola Hendro Sugeni. Iya, mulai ada sedikit keresahan dari coach Yola melihat perkembangan tekanan. Dan satu upaya lagi blok yang sangat baik dari Fupung tadi. Mengamankan bola ke sisi. Ya, tapi yang satu hal yang cukup menjadikan perbedaan di laga ini adalah bagaimana Halus lebih berani tampil direct ya. Dibanding dengan Moncong Bulo yang terus mencoba melakukan kombinasi passing yang sejauh ini dengan man-to-man marking di zona pertahanan Halus masih bisa diredam, Adi. Ini yang menjadi satu taktik yang tepat ya dari pelatih Yola. Melihat sistem pressing dari Moncong Bulo memang membuat build up agak sulit ya dari zona pertahanan. Ini yang coba dicermati dan bagaimana bola-bola dari Junaidi juga ditawarkan panjang. Outletnya sangat baik karena mereka punya Zidane, mereka punya Ikrimah Noviansyah yang sejauh ini tampil baik pun juga dengan Ihsan Nanda. Kemampuan dribbling yang sangat baik dari Ihsan. Wow, sapuan tadi. Tapi bukan sebuah pelanggaran. Terjatuh Ihsan Nanda, Fredrik Dala kick in. Terlepas Syahrial Tri. Ini murni dengan konsentrasi yang tidak terjaga tadi. Ya, ada pressure juga yang membuat tampaknya ketenangan dari Syahrial Tri menurun di momen ini. Kembali Zidane, benar-benar merubah peruntungan bagi Halus. Dia tampil begitu tenang dan eksplosif di sepertiga akhir lapangan lawan. Kembali berduel tadi, gagal Rahmat Widianto. Dan kali ini breakaway Junaidi. Luar biasa tadi stopnya. Ya, dan sayang sekali Syahrial Tri akan kebingungan apakah ingin langsung menembak ataupun menunggu Reka untuk memberikan operan. Meskipun di momen tersebut harusnya ia lebih selfish ya, karena momennya tidak ada pemain lain yang melakukan support dengan nyaman. Ya, sudah terbuka tadi Syahrial Tri. Pengambilan keputusan yang terlalu lama membuat Muhammad Junaidi sang penjaga bisa recover dan menutup ruang tembak tadi, Bang. Ya, dengan posturnya yang tinggi besar tentunya ketika mempersempit ruang tembak jaraknya lebih sempit lagi. Kalau kata Ibam, Big Jun. Big Jun. Seperti pemain yang berasal dari Georgia, Atlanta. Oh, umpan yang sangat berbahaya tadi. Masih mampu dihalau. Zidane kembali. Terlepas kali ini kesempatan bagi Rahmat Widianto. Masih ada Fupung. Fredrik Dala berpindah sisi. Akbar Marhan. Syahrial Tri. Kembali Akbar Marhan. Kendali bola yang tidak sempurna. Tapi masih ada Syahrial yang coba lepaskan diri tadi. Simple namun akurat. Satu hadangan dari Ade Hendrawan. Ya, Ade Hendrawan pun nampaknya bergantian dengan Abdurrahman Ramawi. Begitu solid dari posisi anchor. Tidak benar-benar coba untuk terus menguasai bola dan tampil tanpa kompromi. Di bawah 10 menit tersisa, 2 gol tertinggal. Moncong Bulo coba bereaksi. Fredrik Dala. Umpan yang kembali terbaca. Lagi-lagi sangat tepat tadi. Bagaimana positioning dari Ade. Kembali peluang dari area sempit di sisi kiri. Lagi dengan double up yang sangat baik ya dari Halus. Betul. Kembali upaya dari Fredrik Dala. Coba bangkit, Moncong Bulo tertinggal di babak pertama. Tapi dengan penampilan defensif yang juga memukau dari Halus. Di mana setiap pemain bertanggung jawab untuk tidak memberikan celah beraksi bagi siapapun pemain dari Moncong Bulo yang coba masuk ke zona pertahanan. Yang terkini tadi bagaimana Muhammad Zidane bisa melakukan hadangan. Ya, dalam sistem pertahanan nampaknya para pemain tidak diinstruksikan untuk menjadi diamond ya. Untuk lebih ke kotak
seperti biasa dan ini membuat space bagi pemain lawan menjadi lebih tertutup dengan jarak antar pemain yang cukup rapat. Kembali peluang bagi Fredrik Dahle. Ada space tercipta. Tendangan datar tadi Akbar Marhan. Ya, masih mengenai kontak dari Muhammad Junaidi yang membuat bola kembali berbuah tendangan sudut tentunya. Terus memberikan instruksi dari sisi lapangan. Coach Yola. Kick kali ini. Terhalau. Lagi-lagi luar biasa. Ade Hendrawan. Ya, luar biasa bagaimana benar-benar cover para pemain halus begitu rapat ya. Sehingga ketika satu lolos masih ada pemain lain yang siap untuk langsung melakukan hadangan. Kembali sahabat sudut. Lagi peluang. 2 kesempatan. Gagal tadi Syahrial. Dan juga Zedi Insana. Dan baru saja sebuah pelanggaran. Rahmat Widianto terjatuh, standing footnya diambil tadi. Betul. Duel antara dua pivot dengan beda generasi. Rahmat Widianto dengan pengalamannya tahu bahwa ia harus mengambil momen di momen itu. Dan dengan penguasaan bola yang rapat membuat adanya kontak terjadi. Dan paketan kedua dari Moncong Bulo ini memang lebih agresif, lebih berani menyerang. Tapi secara sistem pertahanan, paketan pertama yang digalang oleh Fandi nampaknya lebih tenang dalam menghadapi bagaimana tekanan dari halus yang cepat. Laga berlanjut kembali stop and go karena adanya air yang di atas permukaan lapangan sangat berbahaya. Fandi ke sisi kanan. Upaya jarak jauh tadi Ilham Ramadian Putra. Lagi masih mampu dihalau oleh Junaidi. Iya, benar-benar memanfaatkan space yang terbuka meskipun di jarak jauh. Tapi tendangan akuratnya membuat Big Jun tadi melakukan penyelamatan yang sedikit tidak menduga bahwa bola akan mengarah ke tiang di atas area pojok tadi. Sepak sudut dari Fandi disambut sundulan yang juga belum bisa diarahkan tempat sasaran tadi. Aksi dari Nandi Sumawijaya. Ya, masih terus kebingungan untuk bisa membongkar pertahanan yang memang sangat rapat dibantukan oleh para pemain halus. Bagaimana para pemain juga begitu fokus sejauh ini. Tinggal kita nantikan ya bagaimana Moncong Bulo apakah ingin bermain lebih agresif di sisa babak pertama ini. Karena bukan tidak mungkin power play akan langsung digunakan oleh Coach Azhar. Ahmad Alfianto mendapatkan gangguan tadi. Kembali kesempatan, Fufung harus tepat tadi untuk bisa menghalau bola. Lagi ada ancaman dari Ahmad Fadila. Aditya, pemain syarat pengalaman yang dimiliki oleh Halus FC. Jamaluddin ke sisi kiri, Fandi Permana. Terus mencari cara untuk bisa merangkai serangan dengan baik. Umpan dari Ilham Ramadian Putra, pendek tadi kepada Nandi Sumawijaya. Ramdan Jamaluddin, sentuhannya justru ada intercept dan terjatuh pelanggaran terhadap Ahmad Fadila tadi. Ya, cukup jelas bagaimana pergerakan Ahmad Fadila yang memang dikerubungi oleh 3 pemain. Akhirnya membuat 1 pemain dari Moncong Bulo, yaitu Rahmat Jamaluddin melakukan kontak terhadap penguasaan bola dari Ahmad Fadila. Time out Halus FC. Time out dari Halus. Coach Yola ingin berbicara dengan para pemainnya. Juga ini kesempatan untuk bisa beristirahat sejenak. Ya, dan memang kita saksikan saat ini Coach Yola juga coba untuk merefresh ya keadaan di mana memang Halus mulai lebih tertekan dengan intensitas serangan yang naik dari Moncong Bulo. Meskipun sejauh ini, meskipun paketan pertama dan paketan kedua yang turunkan silih berganti, tapi pattern pertahanannya tetap terjaga. Betul. Ya. Ini hal yang sangat positif bagi Halus. Pattern pertahanan yang terjaga dengan baik dan juga bagaimana terus juga clean sheet bisa dikawal dengan apik oleh Muhammad Junaidi. Dengan beberapa save yang sangat signifikan, membuat keunggulan terus terjaga dengan jarak yang sangat ideal ini menuju ke halftime. Sedangkan harus ada reaksi dari tim asuhan Coach Azhar, di mana sejauh ini
tekanan mereka sudah berlimpah, bahkan tadi ada 3 peluang Betul. sebelum timeout kali ini, tapi belum satu pun bisa dikonversi untuk memangkas keunggulan Halus FC yang justru akan mendapatkan kesempatan dari upaya yang akan segera kita saksikan setelah pelanggaran tadi terhadap Ahmad Fadilah. Kalau gol ketiga bisa tercipta jelang halftime tentunya akan menjadi kesulitan tersendiri. Betul. Semakin meningkat ini bagi Moncong Bulu untuk bisa bangkit. Ya bahkan jika Moncong Bolo tidak bisa memperkecil kedudukan sebelum halftime, itu akan menjadi kendala tersendiri di awal babak kedua nanti. Karena artinya mereka harus lebih agresif dan menyerang. Dua pemain menghadap bola tapi sudah ditinggalkan oleh Ahmad Alfianto. Peluang kali ini dari area sentral. Satu tendangan berbahaya masih bisa dihalau oleh Fufung tadi. Ikrimah Noviansyah dan Junaidi melakukan hadangan. Bukan sebuah pelanggaran tapi ada kendala cedera tadi. Ya kontaknya terjadi pada dua pemain termasuk penjaga gawang ya. Ya. Ini yang membuat permainan nampaknya dihentikan oleh para pemain lain. Dan kita saksikan memang tadi ada momen di mana bola bergulir cepat ke bidang pertahanan dan ini dia. Kontak yang terjadi memang ada sentuhan dari kaki Big John terhadap Zedi. Namun yang menjadi catatan bahwa bola sudah di luar penguasaan Zedi tadi. Iya, ada kontak yang cukup jelas dan terkena di area lutut ya. Ya. Dari Zedi Insana Kamil. Tapi tidak ada call pelanggaran dari referee. Junaidi tadi sudah mendapatkan kontak pertama dengan bola. Ya. Tapi tentunya ada rasa yang tidak nyaman dengan kontak bertabrakan, berbenturan. Ada juga agresi pergerakan dari Junaidi tadi. Dengan postur yang begitu luar biasa. Membuat Zedi sedikit terganggu pergerakannya dan harus digantikan. Ramdan Jamaluddin Keken untuk memulai lagi persaingan. Dengan bola yang diberikan kepada Halus FC. Aditya. Gagal untuk bisa dimanfaatkan oleh Ahmad Fadilah tadi. Gol spektakulernya memberikan keunggulan bagi Halus FC dan itu cukup menghentak. Dan sejauh ini pasukan Moncong Bulo belum bisa bangkit. Fandi Permana. Nandi Sumawijaya kembali kepada Fandi Permana. Cukup sempit tapi ada handball sepertinya. Ya, memang kita saksikan upaya hadangan yang ditampilkan oleh Ahmad Alfianto sedikit tidak sempurna di mana bola yang disodorkan oleh Fandi mengenai tangannya. Iya. Kalau di sepak bola lapangan itu sudah bukan lagi handball ya, seperti itu. Tapi di futsal masih. Karena tangan menopang posisi jatuh seorang pemain. Dianggap natural position ya. Perbincangan yang menarik untuk Kukurea. Betul. Itu Euro dan kali ini kita kembali ke Liga Futsal Profesional dengan persaingan yang sangat sengit antara Moncong Bulo dengan Halus FC. Tendangan bebas diambil pendek Fandi. Coba diberikan ruang tadi dengan adanya blocking dari rekannya Ilham Ramadian. Sebuah screen yang dia lakukan tapi tidak memberikan kesempatan sepakan bagi Fandi. Ilham kembali kepada Fandi Permana. Ada space kali ini bagi Ilham. Dia tidak menembak. Extra pass dia berikan kepada Nandi Sumawijaya. Fandi Permana. Kembali Ilham Ramadian. Lagi sebuah screen. Coba men-set up lagi Fandi. Tapi tidak bisa berikan bola yang tepat tadi kepada rekannya Nandi Sumawijaya. Ya, dan Abdurrahman Nawawi selalu ada di momen yang tepat. Ya. Kapan ia harus di belakang pemain lawan, kapan ia harus ada di depan pemain lawan. Ini membuat setiap aliran bola ke area circle pertahanan dari Halus selalu bisa ia hentikan. Aditya memulai pressing dari pemain terdepan. Ilham tadi. Nandi. Wow. Terganggu tadi Ilham Ramadian Putra. Ada pressure lagi yang dirasakan. Ahmad Fadilah sangat baik tadi. Tandukan direct Ahmad Fadilah. Hampir saja bisa lagi-lagi mengancam gawang dari Moncong Bulo. Ya, lagi-lagi permainan direct skema yang tidak direncanakan dengan baik, tapi tetap menjadi sebuah hal yang berbahaya. Beruntung Ahmad Fadilah unbalanced untuk bisa melakukan sebuah shooting di area dekat
penjaga gawang Fufung tadi. Ramdan kepada Nandi Sumawijaya. Coba di-engage dengan satu hadangan yang baik dari Ahmad Fadila. Ya tentunya ini menjadi sebuah keraguan-keraguan tersendiri bagi Coach Azhar Rahman ya. Karena paketan ini kita saksikan. Secara defense lebih tenang. Tapi ketika menyerang tidak banyak pergerakan yang membuat pertahanan halus bisa lebih terbuka lebar ya. Agak statis ya pergerakan Betul. di sektor tekanan. Memang tidak dengan menampilkan pivot murni di sana. Iya. Lagi umpan panjang, kendali first touch yang sangat baik. Dia pertunjukan dan satu upaya Ihsan. Sambil terjatuh tadi. Ya lagi-lagi permainan langsung dari area pertahanan ke zona pertahanan lawan. Menghasilkan sebuah tekanan yang beruntung saja. Ihsan Nanda secara keseimbangannya sudah hilang tadi ya. Sehingga ketika menendang dengan kaki kiri masih belum maksimal. Sepak sudut tapi kembali ada tetesan air yang harus diusap sejenak sebelum laga berlanjut lagi. Di bawah 5 menit. Keunggulan 2 gol terus terjaga. Sepak sudut tajam berbahaya tadi. Fufung Andi Laksono menjaga tugas dengan sangat baik di tiang pertama. Yola masih tegang dengan hanya unggul 2 gol. Kiriman bola dengan sebuah sundulan tidak optimal dari Ade Hendrawan tadi. Ilham Ramadian, Fandi Permana. Umpan melebar dari Nandi tadi pada Ilham. Kali ini kesempatan bagi Ramdan Jamaluddin. Kendalikan bola, coba berkreasi dengan tekanan lagi yang ditampilkan. Agresi dari pressing ini sangat baik tapi ruang sempit coba dimanfaatkan tadi. Gagal, satu kesempatan bagi Ramdan Jamaluddin untuk bisa berkolaborasi tadi. Ya gangguan yang mahal dari Ihsan Nanda untuk membuat Ramdan Jamaluddin tidak nyaman menguasai bola lagi-lagi. Bagaimana saling mengcover para pemain di zona pertahanan halus ini membuat halus benar-benar bisa langsung meredam ya serangan yang dilancarkan oleh Moncong Bulo. Terus memberikan komando Junaidi. Kick-in dari Fandi bagi Moncong Bulo. Ilham tadi. Kembali Ramdan Jamaluddin. Kendali bola yang sangat baik. Terpantau oleh Zidane. Kembali peluang bagi Moncong Bulo. Tendangan keras yang disajikan tadi. Masih juga terhadang. Ihsan Nanda. Pemain yang begitu lincah. Kick-in dari Fandi, sebuah sepakan yang gagal untuk merobek jala dari halus. Upaya dari Ramdan Jamaluddin. Iya sudah bergerak dengan tepat, diagonal cepat namun sayang sentuhan akhirnya masih membuat bola hanya melenceng saja. Ihsan. Kembali sangat baik kendali bola dari Ihsan Nanda. Umpan pendek kepada Ade Hendrawan. Lebarkan ke sisi kanan. Aksi dari Rahmat Widianto di bawah pressure tadi. Junaidi. Kembali bola direct. Gagal dimanfaatkan oleh Ihsan Nanda Ramadan. Intercept yang sangat baik. Lagi kesalahan dari outball tadi. Ya dianggap kaki mengangkat terlalu tinggi ya menjadi indirect free kick. Iya. Didapatkan oleh Moncong Bulo di mana memang kita saksikan bola yang terlepas dari penguasaan pemain Moncong Bulo yaitu Syahir. Ada gangguan dari Rahmat Widianto. Rahmat Widianto sudah menahan kaki tadi. Iya. Tapi referee sudah meniupkan peluit. Betul. Dengan tentunya intensi pertama. Dengan kaki yang sangat tinggi. Tendangan bebas. Fahri Reza. Akankah mengancam gawang dari Muhammad Junaidi? Kembali jarak yang sangat mumpuni bagi Fahri Reza. Dihalau tadi oleh Junaidi. Sempat sedikit terlambat respons dari Junaidi untuk menutup. Kembali ancaman Syahrial Tri sambil berputar mencari ruang. Berikan umpan berbahaya tadi. Gagal disambut oleh Syahir. Ya mulai terus lebih bisa menekan apalagi dari situasi set piece. Sudah ada 2 big chance yang sangat baik dari Moncong Bulo. Namun lagi-lagi hasil akhirnya masih belum sesuai harapan. Syahrial Tri tanggung dan Fahri Reza hanya bisa membuang bola ke sisi tadi.
Zidane, Rahmat Widianto tadi. Umpan melebar dari Ikrima. Di bawah tekanan harus waspada. Ade Hendrawan, ada keraguan. Ya, pressing lebih kolektif ditampilkan oleh Moncong Bolo membuat Halus kembali sulit untuk bisa melakukan rangkaian serangan tadi. Ya. Fredrik Dahle. Kembali Sahrial Tri lagi-lagi terpantau dua pemain tadi, sayang terlalu deras bola yang coba diberikan tadi kepada Ikrima Noviansyah. Ikrima kemudian juga Ahmad Fadila tampil begitu baik. Ya, betul. Bergerak masuk, ada ruang tembak tercipta Fredrik Dahle. Dengan satu eksekusi jarak jauh tapi tidak mengganggu gawang dari Muhammad Junaidi dan Halus FC. Ya, sudah bisa memotong area struktur defense di depan circle pertahanan, tapi memang sayang sekali tendangan dari Fredrik Dahle masih menyampi di sebelah kanan. Dan lagi-lagi memang tekanan seperti ini harus diperbanyak ya. Ya. Pergerakan yang unstatis tentu akan membuat Halus secara struktur pertahanan bisa lebih terbongkar. Waktu semakin menipis bagi Moncong Bolo untuk bisa mencari gol yang akan memperkecil jarak dengan Halus FC. Dan target berikutnya bagi Halus adalah tentunya terus mengawal dengan baik zona pertahanan mereka agar tidak kecolongan gol dan menuju halftime menjaga clean sheet. Aditya tadi terlalu sulit tentunya untuk bisa melewati hadangan Fandi Permana tadi. Fahri Reza. Hitungan detik tersisa. Fandi Permana. Sangat baik Ahmad Fadila menawarkan satu gangguan. Tapi ada pelanggaran. Ya, terhadap mantan rekannya sendiri ya. Ketika sama-sama sempat membela pendekar. Dan kita saksikan memang Ahmad Fadila begitu solid bermain di posisi pivot. Bahkan tidak hanya ketika menyerang dan bertahan pun ia memberikan kontribusi untuk langsung menggagalkan serangan dari Moncong Bolo. Dan ini memang menjadi paketan lainnya yang diturunkan oleh Moncong Bolo ya. Paketan 1 dan 2 sedikit dikombinasikan. Fahri Reza, Fandi ada di sana. Harus diulang, sepakan bebas. Fahri Reza ke sisi kiri kepada Fandi yang terus dijaga oleh Hari Yunandar. Fahri Reza disambut dengan kesempatan bagi Sahir. Tapi Junaidi lagi-lagi datang menghalau. Ya, sudah lebih bisa mengancam bagaimana Sahir selalu ada di momen yang tepat untuk mengincar tiang kedua ataupun tiang satu. Namun kali ini Big Jun nampaknya lebih berkonsentrasi untuk menahan tendangan yang disodorkan oleh Fahri Reza. Terus memompa tekanan, mencari kesempatan untuk bisa mencetak satu gol setidaknya bagi Moncong Bolo. Junaidi meneriakkan komando bagi rekan-rekannya. Tentunya untuk terus fokus dan menjaga area pertahanan dengan baik. Tendangan sudut berikan kepada Fandi Permana. Kembali mencari ruang. Fahri Reza. Tendangan yang ditawarkan dari sisi sebelah kanan bidang permainan Moncong Bolo melambung jauh tadi. Ya, shape pertahanan yang terjaga membuat para pemain Moncong Bolo terpaksa harus melakukan tekanan dari luar circle tadi berkali-kali. Sudah lebih agresif tapi lagi-lagi belum terlalu efektif. Ya, Fufung di bawah kendala yang berbahaya dengan bola floater tadi. Betul. Dari Junaidi. Ya, bola parabol seperti itu memang akan nukik ya ketika turun dari udara. Harus benar-benar penuh perhitungan bagi penjaga gawang yang melakukan hadangan. Aditya berikan bola kepada Adila tadi. Bola di switch ke sisi kiri, disambut oleh Ikrima. Dan lagi situasi 2 lawan 2. Hampir saja mencetak kesempatan untuk bisa menambah lagi gol. Beruntung tadi Fahri Reza dengan covering defending yang sangat baik. Ya, gerakan check in, check out dari para pemain Halus ini begitu smooth ya. Sehingga pertahanan dan transisi bertahan dari Moncong Bolo terus-menerus bisa mereka tusuk dan bongkar. Ini membuat Moncong Bolo kembali bisa ditekan, namun sayang tadi ada satu aksi defense yang sangat baik dari Fahri Reza. Hari Yunandar bersabar lagi mencari kesempatan. Satu, sangat baik. Ahmad Fadila double stop
tadi dari Fufu menjadi akhir dari persaingan babak pembuka di mana Halus FC tampil sangat-sangat baik untuk bisa meraih keunggulan 2 gol atas Moncong Bulu. Tim yang sempat dominan di awal persaingan justru merasakan dahsyatnya terutama gol dari Ahmad Fadilah tadi yang spektakuler. 2-0 keunggulan Halus FC atas Moncong Bulu di halftime kali ini. Sesaat lagi kami akan segera kembali hanya untuk Anda.
Tapi ada satu hal yang kurang, yaitu dari directness-nya. Ya. Jadi ketika suatu tim tidak bermain direct, maka tim tersebut akan sulit untuk bisa menahan dan juga membongkar pertahanan lawan yang secara organisir memang tidak terlalu bagus, tapi begitu memiliki agresi tinggi. Itu ditunjukkan dengan sangat baik oleh Abdurrahman Nawawi dan juga Ade Hendrawan ya. Siapapun yang bermain di posisi anchor, ini membuat Halus bisa terus menahan, bisa terus mengcover, karena memang mereka benar-benar tahu arah bola akan seperti apa. Iya. Harus ada pergerakan-pergerakan yang juga lebih fluid dari para pemain Moncong Bolo, serta mungkin harus ada inisiasi yang lebih mewah ya yang ditampilkan. Iya, Nandi Sumawijaya sudah mencoba juga dalam 2 kesempatan dia Betul. gagal. Kemudian bagaimana Hasriyadi dan Sahir coba memberikan warna berbeda dalam tekanan yang dikembangkan oleh Moncong Bolo juga belum dengan outcome positif terciptanya gol bagi mereka. Dan ini ada sedikit kendala di bagian gawang yang akan dikawal oleh Fufung. Tapi caranya juga sangat old fashion ini dengan tape saja. Betul. Dan memang jika kita melihat penampilan Baek Jun di babak pertama ya, mungkin hanya satu save penting yang ia tampilkan. Bukan berarti Baek Jun tidak tampil baik, tapi memang kualitas serangan dari Moncong Bolo tidak begitu maksimal Adi. Iya. Bahkan satu peluang tersebut juga hadir dari sebuah set piece. Artinya rangkaian serangannya memang bisa digunakan, bisa dilakukan, tapi hanya bersirkulasi dari pertahanan hingga tengah lapangan saja. Ketika menuju ke pertahanan lawan, agak sedikit tidak terarah serangan yang ditawarkan oleh Moncong Bolo. Wasit Fitra Fauzi Rahmat meniupkan peluit tanda persaingan sudah berlanjut. Kick off babak kedua sudah bergulir dari Gor Nambo Tangerang. Lagi peluang bagi Ahmad Fadila dan Halus. Sangat positif lagi coba menjaga momentum yang sempat terlepas juga menuju akhir persaingan dengan agresivitas tinggi para pemain Moncong Bolo untuk bisa mencari gol. Ada kontak, ada peluang. Ada keobstruksi tadi terhadap Ahmad Alfianto. Referee membiarkan laga berlanjut. Akbar Marhan kali ini dari sisi kiri. Ya, gangguan penting dari Fandi tadi untuk bisa membuat Ahmad Alfianto tidak bisa nyaman melakukan eksekusi ataupun kombinasi. Iya. Padahal ia sudah unggul jumlah pemain di sana ya. Iya, bukan challenge yang nyaman tadi karena sangat beresiko. Tapi wasit tidak melihatnya ada sebuah pelanggaran. Fandi men-set up satu kesempatan lagi yang gagal dimanfaatkan oleh Nandi Sumawijaya. Ya, meskipun kembali gagal melakukan tendangan yang maksimal, tapi berkali-kali bola set piece-nya bisa langsung menuju ke rekan. Itu adalah hal yang positif yang harus bisa dimanfaatkan juga oleh Moncong Bolo. Junaidi berikan kepada Aditya. Ahmad Alfianto mendapatkan pressure. Ball retaining yang sangat baik dan tendangan jarak jauh keras dari Zedi tadi. Masih juga bisa dihadang oleh Muhammad Junaidi. Kembali peluang. Half chance didapat oleh Moncong Bolo. Tendangan Nandi Sumawijaya masih melintir ke sisi tadi. Ya, ada kontak dari Aditya yang membuat tendangan absurd didapatkan oleh Moncong Bolo kali ini. Tapi lagi-lagi tadi bagaimana aksi dari Junaidi begitu tenang untuk menahan segala upaya tembakan dari para pemain Moncong Bolo yang dilepaskan dari area circle. Ya, gagal dikendalikan oleh Zedi Sana Kamil tadi. Bola yang coba diberikan oleh Fandi Permana. Kembali startnya sangat agresif untuk bisa memecah kebuntuan dari sisi mencetak gol bagi Moncong Bolo. Tapi akurasi finishing dan harus lebih klinis tentunya. Betul. Para pemain Moncong Bolo memanfaatkan peluang di zona pertahanan dari Halus. Fandi Permana terlalu mudah tadi untuk dihalau. Gagal juga aksi dari Nandi Sumawijaya. Haryo Nandar. Abdurrahman umpan panjang. Balik peluang bagi Ahmad Fadila dan bola milik dari Moncong Bolo tadi. Kick in dari Akbar Marhan kepada Fandi. Nandi Sumawijaya. Fandi Permana, dua instigator tekanan bagi Moncong Bolo yang coba bangkit di babak kedua. Kembali Nandi, kombinasi pendek tadi dengan Zedi Insana Kamil tidak berjalan. Ya, dan memang kita saksikan bagaimana para pemain Moncong Bolo, siapapun yang bermain di posisi pivot selalu mendapatkan pengawalan ketat ya. Dan rapat dari anchor oleh para pemain Halus. Kembali Fandi Permana menyisir di sisi kiri, dihalau tadi oleh Ahmad Fadila. Akbar Marhan, back pass kepada penjaga gawang Fufung Andi Laksono. Kembali Akbar Marhan. Fandi Permana.
hanya sidewards dan backwards ini. Bola-bola yang ditawarkan oleh Moncong Bulo dengan lagi rapihnya organisasi pertahanan. Zedi sambil terjatuh, ada Ahmad Fadila. Masih peluang bagi Nandi Sumawijaya. Lagi-lagi membuat pemain sekaliber Nandi yang penuh kreativitas pun bingung ya untuk bisa menemukan celah. Karena memang kolektivitas para pemain dari Halus ketika bergerak melakukan pertahanan ini juga menjadi salah satu hal yang positif. Dan ini tidak mengherankan Adi, karena di 5 tim terbawah yang ada di papan klasemen saat ini, Halus adalah tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit ya. Iya. Hanya kebobolan 47, lebih baik dibanding Moncong Bulo yang sebelum laga ini posisinya 1 tingkat di atas mereka. Ahmad Fadila tadi dari sudut yang hampir mustahil untuk menembak, dia mencoba peruntungan. Ya, dan kondisinya tadi 1 lawan 2 ya. Artinya meskipun tidak jumlah unggul pemainnya tidak unggul, tapi ternyata Halus bisa tetap menekan. Fandi berikan lagi kepada Akbar Marhan. Coba bersabar membuka pertahanan dari Halus yang begitu disiplin. Tanpa bola sangat impresif saya pikir para pemain Halus beraksi. Siapapun yang tampil, paketan manapun, begitu konsisten. Ada peluang, gagal kendali bola dari Nandi Sumawijaya. Itulah aksi yang harusnya bisa berujung dengan effort menuju gawang. Agak jarang sebenarnya ada situasi di mana shape pertahanan Halus bisa dibongkar seperti tadi Adi. Ikrimah sudah out position tapi sayang Nandi juga gagal kuasai bola. Ahmad Fadila tadi berjibaku dengan Akbar Marhan, ada foul. Fandi Permana terus mencari cara menjadi awalan tekanan, tapi tidak dengan umpan seperti ini yang sulit dimanfaatkan oleh Zedi Insana Kamil. Ya, sangat sulit bagaimana posisi Zedi sedang membelakangi gawang, lalu ia harus berputar menguasai bola dengan bola yang masih cukup tinggi. Lagi-lagi bagaimana ketika sirkulasi bola sudah dikuasai hingga tengah lapangan, tapi menjelang pertahanan lawan agak kebingungan bagaimana sistem permainan serangan yang ditampilkan oleh Moncong Bulo. Iksananda, terlepas dari kendali Ade Hendrawan. Masih ada kesempatan lagi tekanan bagi Halus FC. Fredrik Dahle. Ilham ke sisi kiri. Sahrial Tri, kembali Ilham. Satu kesempatan bagi Sahir, terjatuh tadi. Ya, tidak dinyatakan sebuah pelanggaran meskipun memang ada kontak dari Zidane tadi untuk bisa mengganggu Syahir bergerak menuju ke area yang lebih vital. Moncong Bulo kembali coba merangkai serangan dari zona pertahanan. Fredrik Dahle. Wow. Sahir juga terhalau. Iksananda lagi-lagi. Fredrik Dahle. Bola regresif kembali dari Fredrik Dahle kepada Ilham Ramadian Putra. Ada kesalahan, berujung serangan balik kali ini. Iksananda Ramadan coba mengancam dari sisi kiri. Muhammad Zidane. Penuh percaya diri, sangat positif. Zidane. Terhadang oleh Sahrial Tri tadi. Transisi kali ini bagi Moncong Bulo, Fredrik Dahle. Ilham Ramadian Putra ke sisi kanan. Sahir tadi berikan kepada Sahrial Tri. Give and go. Sahrial Tri terhalau lagi. Ya, lagi-lagi bagaimana pressingnya tidak hanya rapat tapi juga efektif. Siapapun pemain yang dekat dengan aliran bola maka langsung ada di posisi yang tepat untuk melakukan pressure terhadap lawan. Muhammad Zidane. Tidak diimbangi dengan kualitas membangun serangan yang sangat baik ya. Iya. Permutasi posisi para pemain Halus juga bisa bergerak ke area yang tidak semestinya tapi tetap membuat bola dalam penguasaan. Rotasi para pemain di lapangan sudah terorganisir dengan sangat baik. Betul. Dan bisa berlaga di multiple position termasuk Muhammad Zidane yang terlihat bergerak ini seakan free roll. Bukan, di beberapa momen terakhir Zidane ini seakan akan menjadi anchor permainan ya. Betul.
Syahrial Tribakti terjatuh, play on. Wow. Ini kesempatan, tekanan. Umpan yang terlalu mudah untuk bisa dihalau tadi. Coba disajikan Zidane, memberikan peluang bagi Ihsan Nanda, tapi intercept tadi dilakukan. Ya sangat penting bagaimana Frederik Dahle untuk melakukan track back dan nunggu memotong umpan ya di Zidane yang sudah disodorkan dengan begitu baik ke tiang kedua. Ya ini juga sebuah applause terhadap Coach Iola karena bisa memadu badankan paketan pertama dengan paketan kedua dan ketiga dengan ritme permainan yang sama. Itu ada hal yang sangat sulit untuk membuat suatu tim tetap fokus meskipun berganti-ganti paketan. Ihsan Nanda coba memberikan tekanan. Tendangan sudut bagi halus. Muhammad Zidane. Kawal rapat oleh Syahrial Tri tadi. Ade, tendangan jarak jauh dari Ade Hendrawan. Masih sangat baik positioning dari Fufung Andi. Syahrial Tri kembali memulai ancaman. Ini rugby challenge dari Ihsan Nanda tadi. Jelas merupakan satu pelanggaran yang juga sangat berbahaya. Ya ini benar-benar agresif karena ia melakukan gerakannya dengan sedikit menerjang pergerakan yang coba ditawarkan oleh Syahrial Tri. Dan jelas ini adalah foul yang wajib diganjil sebuah pelanggaran. Ya tinggal bagaimana, Moncongbulo juga harus bisa memanfaatkan dari situasi set piece seperti ini ya. Karena jaraknya begitu ideal, tidak terlalu ke samping tapi juga masih dalam area yang begitu dekat dengan circle. Ilham Ramadian Putra yang bersiap untuk menjadi eksekutor sepakan bebas yang kembali berpotensi kalau bisa dimanfaatkan oleh para pemain Moncongbulo untuk bisa memperkecil keunggulan. Suasana tegang tentunya dari Coach Azhar. Ilham akankah menembak langsung atau memilih mengumpan karena ada Sahir juga yang menopang ancaman dari tendangan bebas kali ini. Upaya dari Ilham Ramadian Putra. Satu bola yang sebenarnya sangat cerdik asalkan tadi satu di antara Syahrial Tri atau Sahir bergerak menuju tiang kedua. Betul. Apalagi tadi ada space di antara Junaidi dengan aliran bola ya. Sebenarnya yang bisa disasar juga oleh Syahrial Tri. Dengan sudut hampir saja. Masih ada Junaidi menghalau Sahir tadi. Ya, skema set piece yang menjanjikan dari para pemain Moncongbulo. Dan jika ini dibiarkan oleh Coach Iola dari halus, maka akan menjadi sebuah tanda yang cukup berbahaya. Karena Moncongbulo semakin agresif dan semakin ingin cetak gol pertamanya. Tanggung tadi, Ade coba mencuri, gagal untuk bisa mengamankan bola tadi. Ade Hendrawan juga sebagai ini leader ya karena sudah begitu veteran dia. Bersama dengan Aditya, dua pemain yang juga tampil sangat solid bagi halus. Ya sudah sangat lama bahkan sejak mereka promosi ya dari Liga Nusantara. Aditya juga menjadi pemain yang nampaknya selalu relevan dengan zamannya. Adaptasi yang ia lakukan benar-benar luar biasa. Ilham Ramadian Putra coba men-stretch backline dari halus. Ada gangguan terhadap Aditya. Cukup cantik juga tadi Aditya untuk menaruh badan. Iya dan memang ia mengundang kontak ya di momen ini. Presi yang memang luar biasa kencang dari Syahir dalam kecepatan tinggi tentu membuat siapapun pemain yang mengerti akan memilih melakukan kontak dengan terukur. Sahir masih menjadi figur yang cukup terisolir di laga ini. Satu peluang didapatkan, belum mampu untuk bisa mencetak gol bagi Moncongbulo. Muhammad Junaidi. Bola panjang tadi yang tidak sama sekali mengancam bagi penjaga gawang Fufung Andi Laksono. Ya Syahir, Syahrial dan Ramdan Jamaluddin ya. Ketika bermain nampak belum memiliki kesempatan yang nyaman untuk bisa menampilkan kualitasnya. Ramdan Jamaluddin tadi berikan kepada Fandi yang lagi coba menggiring bola menuju bidang permainan dari halus. Tapi mendapatkan engagement yang sangat rapat dari Ihsan Nanda. Menaruh tekanan kepada siapapun pengendali bola bagi Moncongbulo. Fahri Reza kali ini. Ada Rahmat Widianto yang mengengage dirinya. Lagi satu pemain dijaga satu pemain dari halus. Ini juga begitu baik. Iya. Ini agak semi-semi
man to man marking ya, Ya. karena para pemain halus benar-benar bisa terus mengikuti satu pemain yang nampaknya ditugaskan oleh Coach Yola. Justru ini membuat kita saksikan terjadi back pass situation. Iya. Ya, tidak menyangka bahwa aliran bola yang sudah begitu lama ternyata belum menyentuh satu pun pemain halus dan membuat kali ini indirect free kick didapatkan oleh Halus FC. Ada violation yang berujung dengan kesempatan bagi Halus kembali di jarak yang sangat mengancam. Ya, dan yang dilakukan di laga bulan lalu pun Halus bisa menggemparkan dengan mengalahkan Favage Famos. Favage Famos, betul. Itu adalah sebuah pertandingan yang juga luar biasa menarik. Iya. Membuktikan bahwa Halus selalu menjadi tim yang selalu merepotkan. Rahmat Widianto men-set up rekannya, sebuah tendangan dari Abdurrahman Nawawi masih mampu dihalau. Ya, kali ini applause terhadap Fufung dan juga nampaknya Fahri Reza tadi. Iya. Yang melakukan double up, melakukan upaya hadangan yang sangat rapat. Moncong Bulu kalau takluk dari Halus akan bertukar posisi nih di Iya. klasemen. Ini menjadi lagi satu kesempatan untuk bisa memperbaiki posisi dari Halus di papan klasemen setelah unggul dari Favage Famos di bulan lalu. Fahri Reza mengamankan bola, berikan kepada Ramdan Jamaluddin. Kembali Fahri Reza. Ramdan. Fandi Permana. Hari Yunandar datang menghalau. Luar biasa. Bagaimana pressing terus digalakan. 2 lawan 2 juga dihadang oleh Abdurrahman Nawawi. Sang kapten menunjukkan kapasitasnya tadi untuk bisa menghalau potensi ancaman yang coba dikorbankan oleh Moncong Bulu. Dengan sudut, Fandi Permana. Masih ada Abdurrahman kembali di posisi tepat tadi menghalau kesempatan ancaman dari pasukan Moncong Bulu. Fahri Reza, back pass pada Fufung. Terhalau lagi tadi Zedin Sana Kamil. Fufung juga mungkin harus bisa lebih aktif, terlibat untuk melakukan build up ya, karena bisa menjadi alternatif dan membuat hitungan angkanya berpihak kepada Moncong Bulu. Ya, karena dengan situasi seperti ini, apalagi dengan man to man marking yang semi-semi diperagakan oleh para pemain halus, ini membuat Moncong Bulu harus ada tambahan 1 personil ya. Dan Fufung memang dengan tipikal penjaga konvensional, ini masih akan membuat permainan sweep dalam genggaman Moncong Bulu. Kembali gagal tadi Ramdan Jamaluddin untuk bisa memberikan impresi yang positif bagi pelatih Azhar di area tekanan tadi. Fandi Permana berikan kepada Zedi. Lagi-lagi Hari Yunandar terus berani berduel. Fahri Reza pendek kepada Fandi Permana. Agak terlalu lambat ini. Tekanan yang coba dikembangkan oleh Moncong Bulu harus lebih cepat menuju backline dari Halus. Dengan jarak jauh. Gagal diarahkan tempat sasaran Ramdan Jamaluddin tadi. Ya, dan sayangnya memang ketika ada space pun di area luar circle, tendangan para pemain Moncong Bulu belum begitu akurat tadi. Ya. Hari Yunandar. Abdurrahman berikan umpan dan kesempatan lagi didapat tadi. Hampir saja dimanfaatkan oleh Ahmad Fadila. Fandi Permana. Ya, lagi-lagi. Sangat mudah Iqbal. Betul. Mampu dihalau tadi oleh Hari Yunandar. Apalagi dengan tempo yang belum meningkat ya. Ini membuat Halus bisa terus fokus untuk menjaga setiap jengkal area pertahanannya. Kalau dengan tempo build up lambat seperti ini, maka akan on position terus ya para pemain Halus untuk menggalang pertahanan harus lebih cepat agar
ketika imbalance, ada tekanan yang bisa ditawarkan oleh Moncong Bulo. Karena tadi Nandi Sukmawijaya sudah membuktikan ya, ketika gerakan check in check outnya cepat, maka ada shape pertahanan yang juga rusak dari Halus FC. Nah, kita lihat lagi bagaimana pressing yang begitu baik ini. Ya bahkan tadi Ilham dalam kondisi di press 2 pemain dengan jarak yang begitu dekat, benar-benar penampilan off the ball yang luar biasa. Abdurrahman terlepas, satu upaya tadi gagal disambut dengan gol oleh Haryo Nandar di posisi tiang kedua. Umpan tajam dari Abdurrahman Nawawi. Untuk pertama kalinya di babak kedua, bagaimana ada pemain yang begitu free dari Halus di area sirkel pertahanan Moncong Bulo. Berawal dari pergerakan Abdul Rahman. Lagi sebuah intercept tendangan jarak jauh kali ini. Dilepaskan Ade Hendrawan, masih melenceng. Dan ini kembali bicara tentang momen, bagaimana 2 momen didapat dari justru kesalahan para pemain Moncong Bulo yang berujung tekanan bagi penjaga gawang Fufung. Dan 2 momen seperti itulah yang terjadi di babak pertama ya. Yang berakhir menjadi gol bagi Halus. Memanfaatkan 2 kelengahan para pemain Moncong Bulo. Akbar Marhan ke sisi kanan. Fredrik Dahle coba bergerak ke dalam tadi. Satu umpan dari Akbar Marhan juga mampu dihalau. Hasriyadi. Nandi Sukmawijaya. Ada satu pelanggaran tadi sepertinya dari Nandi. Ya, dan tangannya sedikit bermain dengan melakukan gerakan ditinggal ya. Iya, ditinggal di area dada ya bahkan. Ketika jatuh kita saksikan. Dan ini juga bukti bahwa para pemain Moncong Bulo sedikit mulai frustrasi dengan intensnya defense yang ditampilkan oleh Halus. Bagi Coach Yola, mereka punya game plan yang sangat jelas dan coba tentunya bereaksi. Coach Azhar masih melihat situasi di lapangan dengan outcome yang belum positif dan game plan yang tersusun rapi ini membuat Moncong Bulo sejauh ini kesulitan untuk bisa mengejar ketertinggalan 2 gol mereka dari Halus. Dan memang hal yang tercipta ketika mereka menang melawan Sadakata, ketika menang melawan Kinantan FC, tim-tim yang secara kualitas memang lebih setara ya. Tapi ketika melawan tim yang memiliki kualitas lebih advance, maka Halus pun kerap kebingungan karena serangannya memiliki tempo yang tinggi ya. Zidane kembali menghalau. Zidane berikan tendangan berbahaya tadi. Fufung harus bereaksi. Ini juga berawal dari tekanan kepada Nandi tadi. Yang dilakukan oleh Zidane berujung menjadi sebuah kesempatan dengan tendangan dari Muhammad Zidane. Upper body strength dari Zidane juga luar biasa baik ya di laga kali ini. Bisa terus menahan sebuah pergerakan dan Ade Hendrawan hampir saja melihat Iksan tadi di tiang kedua. Lagi-lagi unmarked. Ya, dan begitu mudah memang pertahanan dari Moncong Bulo bisa di stretch dengan pergerakan 1-2 sentuhan bola para pemain Halus. Ini menandakan bahwa konsentrasi dari area pertahanan dan tracking back para pemain Moncong Bulo benar-benar dalam titik yang berbahaya untuk bisa terus diincar oleh Halus yang sejauh ini permainan directnya langsung vertikal ke depannya benar-benar bisa memecah pertahanan dari Moncong Bulo. Iya, Coach Azhar time out yang cerdik karena dia melihat juga betapa ada aksi-aksi berbahaya yang sudah mulai digulirkan dengan lapse of concentration dari para pemainnya yang juga mulai keletihan. Mereka mengejar gol, coba meningkatkan tekanan, justru ada celah-celah di zona pertahanan. Dan bagi tim Halus, lebih banyak mungkin berbicara tentang fokus dan menjaga agar tidak kebobolan karena satu gol dari tim lawan Moncong Bulo ini akan tentunya membuat momentum bisa berpindah. Ya, akan memancing serangan yang lebih agresif ya. Dan kita juga tahu bahwa prinsip dasar sebuah permainan adalah ketika semakin lama sebuah tim dalam posisi on the ball, maka semakin letih Adi. Ini membuat para pemain Moncong Bulo harus mulai lebih memikirkan game management mereka di sisa babak kedua ini. Ataupun harus mulai berani untuk melakukan power play mungkin karena memang jika tidak seperti itu, sejauh ini shape pertahanan Halus gagal untuk mereka ganggu. Iya, power play menjadi opsi, tapi mereka juga punya Fufung ya. Yang sebenarnya bisa lebih melibatkan diri untuk menekan, menggiring bola dari zona pertahanan menuju ke bidang permainan dari Halus. Ada pergantian di penjaga gawang bagi
Moncongbulo. Azriel Akbar masuk. Laga berlanjut dengan Sahrial Tri berikan umpan tadi kepada Akbar Marhan. Kesempatan bagi Fredrik Dahle untuk bisa terlibat dalam sekuens tekanan bagi Moncongbulo. Tendangan jarak jauh juga masih mampu dihalau oleh Junaidi. Fredrik Dahle lepaskan satu effort menuju gawang. Juga masih bisa dibaca tadi oleh Junaidi. Kembali Fredrik Dahle. Akbar Marhan. Sahrial Tri. Di sudut kanan, return pass kepada Sahrial Tri tadi. Lagi-lagi Muhammad Junaidi dengan penampilan yang sangat apik bagi Halus. Ya, tipikal penjaga gawang konvensional yang memang masih works dengan permainan defense rapat seperti Halus ini. Ya. Marhan kepada Fredrik Dahle yang lagi berpindah posisi di sektor kiri. Sahrial Tri kali ini. Fredrik Dahle kembali give and go yang mampu dihentikan tadi oleh Rahmat Widianto. Ade Hendrawan, Iksananda. Terjatuh tadi Iksananda. Lagi-lagi bagaimana para pemain dari Halus bisa melepaskan dari pressure para pemain Moncongbulo yang lagi-lagi disorganizer. Kita saksikan. Ada pergerakan dari Iksananda yang lepas dari upaya hadangan Syahir yang juga agak kebingungan kemana ia harus melakukan penempatan posisi ketika melakukan transisi bertahan, Adi. Iksananda adalah pemain yang langsung akan mengambil inisiatif take on ya. Betul, kalau ada kesempatan. Karena dia punya kemampuan dribbling yang juga sangat mumpuni. Apalagi dengan space sebesar itu tadi. Sehingga ia bisa memilih 2 hingga 3 sisi untuk melakukan pergerakan close control dan memindahkan bola ke area lain yang gagal akhirnya membuat Syahrir melakukan hadangan dengan tepat. Halus kalau mampu meraih keunggulan, kemenangan, maka tentunya akan menggeser posisi dari Moncongbulo di peringkat ke-8. Dengan bebas Zidane kepada Junaidi. Bola-bola panjang dari Junaidi tidak terarah dengan mulus. Semakin menipis ini waktu bagi Moncongbulo untuk bisa bangkit. Di bawah 6 menit tersisa. Asriadi tadi. Umpan melebar dari Ilham Ramadian Putra. Kembali Ilham. Kuasai bola sejenak. Loose control dari Nandi Sumawijaya. Sangat sulit bagi Fredrik Dahle tadi. Iya, benar-benar dipepet terus-menerus sehingga tidak bisa mengembangkan permainan. Bahkan kualitas sirkulasi serangan dari Moncongbulo tidak lebih baik dibanding babak pertama. Ya. Karena pressing para pemain Halus kali ini tidak menunggu di area pertahanan sendiri. Tapi lebih berani untuk ke-press di area middle, di area permainan. Dan ini kembali ya kejelian dari pelatih Yola untuk menaikkan garis pertahanan dia. Betul. Karena jika mereka terlalu ke belakang mungkin akan membuat space yang lebih lebar bagi Moncongbulo ya. Hanya mungkin 1 meter di depan, tapi impact-nya sangat terasa ya. Betul. Rahmat Widianto gagal tadi untuk kendalikan bola. Ilham. Asriadi. Ada miss kick. Masih ada Fahri Reza. Nandi Sumawijaya juga mampu diganggu oleh Rahmat Widianto. Ilham ke sisi kiri ada Fahri Reza. Diganggu tadi oleh Ade Hendrawan. Dan ini Anda katakan tadi bagaimana engagement dari tekanan langsung diberikan di bidang permainan dari Moncongbulo. Betul. Ini membuat setiap upaya rangkaian serangan langsung dihentikan pada fase pertama mereka build up ya. Power play sudah dimainkan. Fandi. Ya, sebagai penjaga gawang terbang kali ini Fandi Permana harus bisa mengontrol bola juga dengan Ilham. Nandi kepada Ilham. Fahri Reza gagal tadi berikan bola yang optimal. Masih ada Ilham Ramadian Putra. Coba lebih cepat menekan tentunya. Nandi kepada Ilham kembali. Lagi-lagi aksi dari Nandi Sumawijaya terhalau. Dengan power play harus sabar. Dan benar-benar memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan menekan zona pertahanan lawan. Fandi tadi kepada Ilham. Dipindahkan ke sisi kanan. Fahri Reza. Tendangan datar kerasnya masih menyamping di sisi kanan.
penjaga gawang Junaidi. Ya, sebuah upaya dari skema power play, tapi tetap berujung dengan tendangan dari luar circle. Ini menandakan bahwa shape pertahanan dari Halus benar-benar Luar sulit biasa untuk ya. dibongkar. Iya, dengan power play biasanya akan coba di shift kiri Betul, ke kanan bola betul. dari tim yang menggalakkan power play. Tapi masih belum terganggu. Jamaluddin tadi. Oh, Kesempatan serangan balik. Oh, satu tendangan tadi Hari Yunandar. Lagi-lagi di posisi yang sangat baik untuk bisa arahkan sepakan. Tapi sayang lebih memilih power ketimbang akurasi tadi. sangat vertikal. Hanya 4 sentuhan Adi dari Iya. bola mereka rebut bisa langsung menjadi sebuah tekanan. Beruntung tendangan dari Hari Yunandar masih tinggi tadi di atas gawang Fufung. Fandi kepada Ilham Ramadian Putra. Fahri Reza menuju sudut lagi. Asriyadi tadi. Ilham. Reverse pass kepada Nandi Sumawijaya. Kembali Ilham Ramadian Putra. Terus mencari cara untuk bisa menekan. Ilham lagi kepada Fahri Reza. Sangat sulit tentunya bagi Hasriyadi. Ya, jika skor ini bertahan hingga akhir, maka ini adalah kemenangan ketiga Halus dengan catatan tidak kebobolan. Iya. Ini luar biasa karena bintang Timbul Surabaya pun sang pemuncak klasemen di musim ini hanya baru 1 kali. Satu kali ya. Menang dengan tidak kebobolan Clean sheet tadi. ya. Iya. Sebelumnya Halus bisa menang clean sheet atas Pendekar dan juga Kinantan. Gagal tadi kesempatan bagi Ahmad Fadilah untuk bisa memberikan lagi tebaran ancaman menuju gawang dari Moncong Bulo. Ilham Ramadian Putra masih belum patah semangat pasukan Moncong Bulo untuk bisa mendapatkan kesempatan mematahkan keunggulan 2 gol. Kembali di ruang sempit tadi. Wow. Hasriyadi lagi terganggu. Fahri Reza kepada Ilham. Fandi Permana kembali Ilham Ramadian Putra. Aksi dari Fahri Reza terus dikawal rapat. Fandi pun juga demikian. Zidane menjadi pemain yang sangat aktif dan tendangan jarak jauh. Lagi-lagi hanya membuat Muhammad Junaidi tersenyum tipis tadi dengan effort yang disajikan oleh Ilham Ramadian Putra. Ya, sudah coba untuk melakukan sirkulasi bola lebih cepat, tapi lagi-lagi bagaimana pressing efektif dan di mana para pemain Halus ini bergerak, ini membuat para pemain dari Moncong Bolo bingung untuk bisa mengalihkan bola lebih dekat lagi. Ya. Sehingga berkali-kali melakukan tendangan dari area luar circle. Namun sayangnya memang belum on target. Ahmad Fadilah, spin move yang luar biasa. Tapi masih mampu dihalau dan hampir saja terlepas dari kendali Pupung Andi Laksono tadi. Iya, luar biasa bagaimana Ahmad Fadilah menunjukkan bahwa ia pemain yang begitu dewasa di laga ini. Iya. Dengan kemampuan holding ball yang dipadukan dengan pergerakan motion tubuh yang begitu luar biasa fluid. Ilham. Syahrial, kembali Ilham. Ada kesempatan dari sudut sempit tadi, Zedi Insana. Syahrial harus waspada, ada Ade Hendrawan yang coba mengganggu tadi. Kembali kesempatan bagi Nandi Sumawijaya kepada Syahrial Tri. Ilham Ramadian Putra. Fandi. Bola bergerak menuju sisi kiri dan sebuah kesempatan tendangan dari Syahrial tadi. Ya, dan benar-benar sebuah struktur pertahanan yang sudah direncanakan dengan baik oleh Coach Yola. Tadi di momen bola di drop oleh Junaidi, hanya satu pemain yang melakukan pressing. 3 stay untuk di tempat. Jadi memang Halus ini tahu kapan harus melakukan pressure secara kolektif maju ke depan. Kapan harus stay di belakang untuk menjaga kedalaman, Adi. Dan ini tentunya adalah blueprint yang disiapkan oleh pelatih mereka, Coach Betul. Yola. Di mana para pemain tahu betul tugas di lapangan, kapan harus memberikan tekanan secara kolektif, kapan juga bergerak man to man, dan kapan mencari situasi seperti ini. Bahkan Ade kali ini coba mengganggu zona pertahanan. Syahrial, ada peluang bagi Moncong Bolo. Wow, sambil terjatuh tadi, kontak cukup keras. Hasriyadi merasakan kontak tadi yang cukup signifikan. Ya, Hasriyadi tidak memiliki momentum yang luang karena setelah Aditya bisa dilewati, masih ada Ade yang sudah menunggu dan memang kontaknya ini berbahaya karena kaki dari Ade menyimpan di area bola. Bolanya tepat di pergelangan kaki tadi. Ada tekanan yang tentunya berbuah pelanggaran dan waktu semakin sempit. Jika set piece juga tidak bisa dimaksimalkan, maka kondisinya akan semakin sulit bagi Moncong Bulo. Iya.
2-minute warning di Gor Nambo, Tangerang. Di bawah 2 menit tersisa. Masih belum ada gol yang tercipta bagi Moncong Bulo. Wajah gusar dari Coach Azhar terlihat jelas. Dan ini peluang yang harus bisa dicermati dengan baik bagi Moncong Bulo. Ilham Ramadian Putra pendek kepada Fandi Permana. Tendangan kaki kiri dihalau tadi. Ada ball retention yang sangat baik dari pasukan Moncong Bulo. Lagi untuk merecycle tekanan mereka. Fandi kepada Ilham. Fandi yang terus berupaya untuk bisa menjadi kreator bagi Moncong Bulo. Umpan sangat baik kepada Nandi. Ilham. Kembali masih sangat baik struktur pertahanan dari Halus. Dimulai oleh pemain terdepan dan semua upaya jarak jauh tadi. Ilham Ramadian Putra untuk kali kedua dalam 3 menit terakhir melepaskan eksekusi. Namun lagi-lagi peluang ini bisa diamankan oleh Junaidi. Bukan tanpa upaya, para pemain Moncong Bulo terus untuk bisa mencoba melakukan tekanan. Tapi ini juga hal yang tidak perlu, Adi. Iya, ada sebuah friksi. Ilham dengan Junaidi harus ditenangkan, harus berkepala dingin tentunya kedua pemain. Ya, dan memang ini membuat para pemain Halus secara pertahanan, secara momentum terus diuntungkan. Moncong Bulo harus tetap fokus terhadap permainan karena mereka sudah memiliki effort lebih. Dalam 5 menit terakhir serangannya, tekanannya memang lebih deras. Dan tadi pun tendangan terakhir dari Ilham juga begitu berbahaya. Namun memang ketika space sudah terbuka, ketika para pemain Halus sudah lengah, masih ada Junaidi yang tampil tangguh di bawah besar gawang. Iya, Junaidi luar biasa dengan save-nya tadi. Mungkin terlibat cekcok ya dengan Ilham atau pemain lainnya tadi setelah ada kesempatan yang gagal dimanfaatkan oleh Ilham Ramadian Putra. Mungkin juga ada gestur dari Junaidi mungkin melakukan selebrasi berlebih, tapi kita tidak tahu dengan jelas tadi apa yang menjadi pelecut dan harusnya bisa lebih tenang dan tidak juga memancing reaksi dari tribun ya. Ya, dan ini juga kita harus berikan aplaus terhadap broadcast yang tidak menyorot ya aksi-aksi yang terjadi friksi di lapangan, karena memang kita tidak mengharapkan bahwa kondisi-kondisi seperti ini akan menjadi presiden buruk bagi pemain futsal muda, Adi. Betul. Dan para pemirsa muda juga yang betul. Aksi persaingan yang sudah berlangsung begitu menarik, menegangkan, dan dengan kualitas yang luar biasa. Memang ada posisi yang diperebutkan dan juga banyaknya peluang yang terbuang bagi Moncong Bulo. Adanya mungkin sedikit rasa frustrasi menuju akhir persaingan dan Halus yang berpotensi untuk bisa justru bertukar posisi ya di papan klasemen juga. Ini menjadi side story dari mungkin terlecutnya emosi beberapa pemain, termasuk tadi yang jelas terlibat adalah Junaidi sang penjaga gawang dengan pemain yang baru saja melepaskan effort, yakni Ilham yang juga harus dilerai tadi. Ya, dan bagaimana Halus di laga ini benar-benar bisa mereda Moncong Bulo, di mana Moncong Bulo dalam 4 laga terakhir sejak bulan Mei bisa mencetak 17 gol dan hanya kebobolan 10. Tapi di laga ini kita saksikan luar biasa, dengan begitu banyaknya tekanan, Halus tetap bisa menjaga gawangnya, tetap tidak kebobolan hingga 1 menit terakhir. Clean sheet yang Anda katakan juga bahwa BTS pun tidak bisa seperti ini ya. Betul. Dengan 3 kemenangan berpotensi, dengan clean sheet dan terbukti dengan komitmen para pemain. Pergerakan tanpa bola mereka yang impresif, shape yang tidak terganggu dengan warna tekanan dari lawan, dan bagaimana variasi serangan bisa terus dinetralisir juga menjadi satu upaya optimal dari Halus untuk bisa terus menjaga gawang mereka dari ketidakbobolan. Adalah karena mereka pressing dengan sangat baik, penuh disiplin, sehingga walaupun ada peluang tercipta tidak dengan kualitas dan tidak merupakan chance yang clean cut, sehingga XG goalnya pun sangat rendah ya. Ya, dan itu membuat Halus benar-benar harus bisa mendapatkan apresiasi tinggi di laga ini, karena memang dengan agresivitas yang luar biasa, dengan upaya tekanan yang terus-menerus ditampilkan dan ditawarkan oleh para pemain Moncong Bulo. Benar yang Anda katakan, Adi. Jika ada XG yang mengcover, mungkin XG-nya tidak akan terlalu besar, karena bagaimana kreasi peluang yang ditampilkan juga bisa terus diredam, bahkan ada di area luar circle kebanyakan. Iya, bahkan Big Jun ini ada darah sepertinya keluar dari bagian hidung ya. Betul. Ya, kita mengharapkan reaksi dari para pemain, staf pelatih dan juga penonton positif ya. Jangan sampai terpancing, karena memang ini adalah persaingan yang memang begitu ketat. Kedua tim memang ada di posisi 8 dan 9, tapi
luar biasa. Kedua tim juga memiliki target jelas bahwa mereka tidak hanya ingin stay di Iya, Liga iya. Futsal Profesional, tapi harus ada permainan yang progresif. Dan incaran top 6 ya menjadi target yes, ya, walaupun yes, betul. jaraknya ada di sana, tapi persaingan memang sangat ketat ini di peringkat 89 ya. Betul. Bahkan Cosmo JNE bisa terlibat dalam persaingan ini kalau mereka juga tidak kembali memperbaiki penampilan mereka. Ada 6 pertandingan tersisa bagi kedua tim ya. Iya. Yang artinya memang harus mulai terus dipanaskan seperti yang dilakukan oleh Halus dan juga Moncong Bulo di laga kali ini. Terpenting dengan kepala dingin, menjaga emosi karena sudah menyajikan satu penampilan impresif ya. Betul. Walaupun Moncong Bulo mungkin tertinggal, tapi mereka juga terus berupaya untuk bisa mengejar ketertinggalan dan sekarang sudah ada beberapa pemain tentunya nih veteran-veteran yang lebih rileks. Harus Karena turun mereka tangan ya. Tentunya kalau di lapangan bersaing tapi di luar mereka adalah kawan ya. Betul Ini yang sekali. terkadang ketika ada intensitas dari sebuah pertandingan mengganggu emosi sehingga terkadang dalam hitungan detik suka lupa ini dengan kawan-kawan. Dan mereka harus bisa menunjukkan senioritasnya justru di momen seperti ini ya. Iya, ada kartu kuning bagi Fredrik Dahle dan juga Junaidi yang sudah ditenangkan oleh Kapten Iya. Abdul Rahman Nawawi Betul. memang menjalankan tugasnya sebagai leader juga dan Aditya tentunya. Aditya, betul. Sebagai pemain paling senior di skuad ini, Mungkin Junaidi manggil dia Om ya. harusnya ya. Iya. Dan memang jika kita membahas ya, tim promosi yang tampil performa baik di musim lalu adalah Unggul. Iya. Mereka mengakhiri kompetisi dengan duduk di peringkat ke-7 Iya. dengan total 25 poin. Moncong Bulo di laga yang masih menyisakan 6 sudah mengumpulkan 18 poin. Iya. Kemungkinan untuk lebih baiknya Bisa terbuka ya. melewati itu ya. Betul. Dan Unggul ini adalah tim yang sekarang mengganggu konstelasi persaingan di Wow. papan atas ya. Luar biasa. Dan ini juga menandakan bahwa persaingan dari musim ke musimnya meskipun Bintang Timur Surabaya mengincar hat-trick beruntun, tapi dinamikanya lebih luar biasa seru Adi. Iya. Dan tim-tim yang ada di bawah dari Bintang Timur sudah tahu bahwa ceilingnya adalah Bintang Timur. Itu dia. Itulah target yang coba mereka capai dengan penampilan yang harus konsisten dalam sebuah kompetisi yang begitu panjang Ya, juga dan ya, betul. banyak plot twist yang terjadi. Bagaimana tampil konsisten, bagaimana terus menjaga performa. Dan sepertinya ada mungkin tambahan lagi hukuman ini kalau melihat referee masih ada di monitor sisi, masih melihat juga tayang ulang dari insiden-insiden yang terjadi tidak hanya dalam satu kesempatan, mungkin ada beberapa insiden yang terjadi Ya, tadi ya. dalam satu kisruh dengan emosi yang meningkat. Ya memang harus ada angle kamera yang bisa memantau Iya. ketika angle dari wasit tidak melihat dengan tepat. Ya, ini awalnya ya sebuah Betul. effort jarak jauh yang dilepaskan oleh Ilham Ramadian Putra dan kemudian ada save dari Junaidi. Sampai sini tidak ada masalah ya. Iya. Karena ini adalah reaksi yang tepat dari sebuah serangan. Tapi mungkin, nah di sini mulai ada pertikaian ketika bola coba untuk di delay oleh para pemain Moncong Bulo dan aksi dari Junaidi juga cukup agresif tadi. Iya, Nandi dengan Junaidi ya. Gitu. Ini save-nya sangat baik dan mungkin Nandi menganggap ada satu aksi dari Junaidi untuk menghambat ya. Betul. Untuk mendelay permainan dan itu memang membuat emosi tim yang sedang tertinggal cukup naik Adi. Iya. Setelah review, wasit sepertinya akan melanjutkan Betul. persaingan. Tanpa ada tambahan hukuman ya. Iya. Ya dan Coach Yos Adi pun tentunya memberikan impact positif ya terhadap Ya, betul. skema pertahanan Halus di musim ini. Karena Halus jauh meningkat. Di tahun lalu mereka kebobolan 79 kali. Tahun ini mereka baru kebobolan 47. Iya. Hampir setengahnya Adi. Ya. Masih kita nantikan lanjutan laga dengan keputusan dari referee Fitra Fauzi yang tadi juga sempat berbincang dengan asisten coach Yos Adi. Yes. Yos Adi merupakan mungkin asisten coach dengan reputasi coach ya. Luar biasa. Di bench dari Halus. Ya, penjaga gawang legendaris Timnas Futsal Indonesia. Iya. Ya, dan nampaknya Akan ada review lagi ya karena review mungkin kedua ya. Iya. Adanya challenge tadi yang membuat review kembali akan dilakukan. Ini dia. Kali ini lebih detail berarti. Iya. Ke kondisi situasi antara Nandi dengan Junaidi. Karena juga tindakan yang tidak perlu dari Nandi. Oh iya. Yang memancing emosi dari Junaidi dengan tadi gerakan yang tentunya
sangat tidak perlu. Mungkin ada sedikit bercanda di sana, Betul. tapi tidak dengan cara yang tepat. Yes. Dan ini tentunya merupakan sebuah pelanggaran yang bisa berbuah kartu. Betul, betul. Dan memang respon dari Ilham coba ditenangkan oleh Abdurrahman Nawawi ya. Iya. Tapi ia sudah terpancing begitu tinggi ketika uluran kaki dari Junaidi mengenai Nandi tadi. Dan ini juga ada gerakan tangan dari Ilham Iya. kepada Abdurrahman, itu juga merupakan kartu. Betul. Dan memang wasit harus tegas di momen seperti ini agar tidak berlanjut di momen-momen selanjutnya. Iya. Ini tendangan jarak jauh berujung dengan blok. Memang mungkin ada anggapan bahwa Big Jun sedikit menghambat Betul. untuk kontinuasi dari play dengan Iya. adanya momentum yang coba dimanfaatkan oleh Moncong Bulo. Dan ketika ini terjadi, ada upaya dari Nandi Sumawijaya mendekat kemudian coba mungkin membangkitkan, tapi justru dengan satu upaya yang sama sekali tidak layak ya. Yes, betul. Dalam sebuah permainan tentu itu adalah hal yang melanggar sebuah titik-titik fair play dan tentunya membuat wasit juga harus tegas meskipun itu bukan sebuah pelanggaran langsung dalam permainan, tapi itu adalah gerakan-gerakan yang harusnya dijauhkan dalam sebuah permainan sepak bola. Dan kemudian ini ada agresi yang berlebih. Ilham dan reaksi Junaidi juga sangat keras terhadap Nandi, tapi bagaimana gerakan tangan kanan ke bagian leher. Abdurrahman yang coba melerai justru mendapatkan reaksi yang kurang tepat ini. Tapi kredit bagi Abdurrahman, dia tidak sama sekali meluapkan emosi balasan ya, sangat luar biasa. Tapi tentunya ada gerak tangan kanan ini ke bagian leher yang juga menjadi perhatian. Ada juga Fandi Permana tadi yang bereaksi banyak sekali insiden-insiden kecil di sequence tadi yang bisa berujung hukuman-hukuman. Tadi kita melihat sudah ada kartu kuning bagi Fandi, bagi Fredrik Dahle. Betul. Tapi belum ada tambahan bagi beberapa nama lagi yang terlibat dalam friksi tadi. Dan ini kali kedua dengan review. Wow. Ya, ini agak mengherankan di bagaimana wasit nampaknya melepas dua momen penting. Salah satunya adalah gerakan dari Nandi ke Junaidi dan juga Kenapa Ilham, harus direview lagi kalau Betul. kalau dia stick dengan keputusan yang awal, kan sangat lucu. Tapi itulah laga ini penuh dengan emosi, dengan friksi, tapi tidak juga kita lupa bahwa kualitas dari kedua tim luar biasa. Dengan double review tadi, bahkan Stuart Atwell tidak memberikan satupun review kepada Anthony Taylor semalam. Kali ini ada double review di penghujung laga. Laga berlanjut lagi, masih ada kesempatan bagi Moncong Bulo. Gagal tadi, aksi dari Hasriyadi. Inilah asiknya menyaksikan Liga Futsal Pro ya, dengan aksi para pemain yang luar biasa, gol-gol indah tercipta, dan juga ada friksi yang menandakan bahwa para pemain memang sangat peduli dan sangat ingin mendapatkan hasil terbaik di lapangan persaingan. Ya, benar-benar sebuah upaya intensi dari Fahri Reza melakukan tekanan tapi langsung dihentikan, diganggu. Ini juga membuat permainan begitu terus ketat hingga akhir laga babak kedua ini. Di penghujung persaingan, adakah satu gol yang bisa dicetak oleh Moncong Bulo? Tembakan bebas. Kembali aksi dari Fadi. Lagi-lagi terhalau. Memang ada aksi-aksi selebrasi seperti ini yang mungkin juga akan memancing emosi. Tapi Junaidi memang layak mendapatkan apresiasi. Ada tampil tanpa celah. Ya, dan Junaidi semakin tinggi intensitas pertandingan, maka ia akan semakin terpacu untuk tampil lebih baik, Adi. Ya. Tipikal penjaga gawang yang juga memang terus bisa mengeluarkan gerakan-gerakan emosional. Halus terus berjuang, kuasai possession menuju akhir. Masih ada agresi yang coba ditampilkan oleh Moncong Bulo. Kembali dengan kesempatan untuk bisa bertukar posisi. Halus kalau mampu menjaga kemenangan menuju akhir akan naik peringkat ke posisi ke-8. Kembali potensi ancaman dari area sentral, terhalau 3 pemain tadi, masih ada peluang. Fahri Reza kembali sangat sulit. Bahkan hingga akhir kita lihat komitmen bertahan Ibam dari pasukan Halus.
ya fokusnya tetap terjaga, shape-nya juga terjaga. Ini membuat aliran bola dari para pemain Moncong Bulo terus bisa digagalkan. Tanda akhir dari persaingan, peluit panjang dibunyikan oleh Fitra Fauzi sang referee. Perjuangan dari Moncong Bulo, tim yang sebenarnya punya segudang kesempatan dan sudah ada rasa respect di antara kedua pemain yang sempat ada friksi tadi. Betul. Ya. Nandi Sumawijaya yang tentunya dengan common sense menuju ke penjaga Bang Junaidi meminta maaf tadi, dan keunggulan 2-0 terjaga bagi Halus FC hingga akhir dan mengalahkan Moncong Bulo di laga yang begitu ketat dan menegangkan. Ya, sebuah aksi yang luar biasa dari tim yang secara peringkat sebenarnya lebih bawah sebelum laga ini, tapi akhirnya bisa mendapatkan kemenangan ke-6-nya dan mendapatkan kemenangan ketiganya dengan clean sheet. Luar biasa Halus FC. Terima kasih Bam. Sama-sama Laga yang Adi. dramatis hingga akhir, dan kita ketemu lagi di laga-laga berikutnya dari Liga Futsal Pro. Dan akhir kata, saya Adiani mewakili seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Salam olahraga, MNC TV Sports.